Halo teman-teman semua, selamat datang dan kembali lagi di channel Dim Cinema. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani hari-harinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas sebuah alur film yang diangkat dari kisah nyata, yang mana akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang melakukan liburan ke sebuah hutan liar di Kanada. Akan tetapi rencana romantis mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka tersesat dan menyadari bahwa mereka berada di wilayah predator beruang hitam yang memaksa mereka untuk berjuang bertahan hidup melawan alam dan hewan buas. Gimana keseruan alur ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasan alur ceritanya. Let's go! Kisah diawali dengan mengikuti perjalanan sepasang kekasih bernama Alex dan Jenny yang sedang menuju ke sebuah danau bernama Black Fall Trail untuk berkemah, yang dimana perjalanan itu mengharuskan mereka melewati area hutan belantara yang cukup luas. Sesampainya di pos penjagaan, petugas memberitahu bahwa Black Fall Trail ditutup tahun ini dikarenakan meningkatnya gangguan dari sekelompok perusak hutan yang kerap membuat suasana tidak kondusif dan mengganggu para pengunjung yang berkemah di sana. Mendengar penjelasan itu, Alex tidak sepenuhnya percaya dengan alasan tersebut. Ia mengira petugas itu hanya ingin menakut-nakutinya agar bisa meminta biaya tambahan. Dan kemudian Alex memberikan sedikit uang sebagai bentuk biaya bantuan agar ia dan sang kekasih bisa masuk ke hutan itu. Lantas sang petugas pun langsung menyediakan sebuah perahu kecil yang akan mereka tumpangi untuk menyeberangi danau menuju area hutan yang mereka tuju. Terlihat perjalanan dengan perahu berlangsung aman. Danau yang mereka lewati terlihat indah dengan suasana yang sangat menenangkan. Namun sesampainya di daratan, saat Alex hendak mengikat perahu, kakinya secara tidak sengaja terjepit oleh sisi perahu yang membuatnya mengerang kesakitan. Sementara Jenny hanya bisa terdiam dan panik melihat kejadian itu. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Alex sedikit mempermainkan Jenny yang membawa begitu banyak perlengkapan keamanan, mulai dari semprotan gas hingga suara pertolongan. Menurut Alex, mereka tidak memerlukan semuanya itu. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah sangat hafal jalur menuju danau karena dulu dirinya sering mengunjungi tempat itu. Sehingga menurutnya mereka tidak memerlukan peta. Singkat cerita, hari pun mulai gelap dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sekaligus bermalam di hutan tersebut. Ketika Alex sedang mencari kayu untuk membuat api unggun, tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal menghampiri Jenny. Pria itu memperkenalkan dirinya kepada Jenny, yang kita panggil saja James, yang merupakan seorang pemandu hutan dan kebetulan sedang membawa banyak sekali ikan hasil pancingannya. Melihat Jenny berbicara dengan orang asing, Alex merasa kurang nyaman. Kemudian ia kembali ke tenda dan memanggil Jenny, lalu mengatakan bahwa ia curiga terhadap James karena muncul begitu tiba-tiba. Namun Jenny menjelaskan bahwa ia sudah terlanjur mengajak James untuk makan malam bersama dan menurutnya membatalkan begitu saja akan terdengar tidak sopan. James yang mendengar percakapan mereka lantas meminta maaf karena merasa telah mengganggu dan berniat pergi. Tetapi Alex yang mulai merasa tidak enak hati akhirnya menahan James dan mempersilahkan James untuk tetap tinggal. Malam itu mereka akhirnya makan bersama dengan ikan yang James bawa. Obrolan berlangsung cukup panjang, namun Alex merasa tidak nyaman dengan sikap James yang beberapa kali terkesan menyombongkan dirinya dan agak lancang, terutama ketika komentarnya mulai mengarah seolah sedang merayu Jenny.
James selalu menawarkan diri untuk mengantarkan mereka ke danau Blackfoot Trail sebagai bentuk terima kasih. Namun Alex menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui jalan menuju ke sana. Penolakan itu membuat suasana menjadi kurang nyaman, dan James tampak sedikit tersinggung oleh sikap Alex. Sebelum pergi, James bertanya dengan nada yang cukup menekan, menyinggung kembali ucapan Alex sebelumnya tentang kesalahpahaman. Alex enggan membahasnya dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak penting. Namun, James tetap memaksa ingin tahu. Alex akhirnya menjawab bahwa ia tidak suka melihat kekasihnya terlalu akrab dengan orang yang baru dikenal, karena ia tidak tahu apakah orang tersebut dapat dipercaya atau tidak. Jenny mulai khawatir melihat keduanya yang sama-sama mulai emosi, dan ia berusaha menenangkan situasi. Mendengar jawaban Alex, James memilih pergi dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tersinggung. Setelah ia pergi, Jenny langsung minta maaf kepada Alex dan merasa semuanya terjadi karena dirinya. Ia bertanya apakah mereka sebaiknya meninggalkan tempat itu saja karena khawatir James kembali dan berbuat hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi Alex yang masih kesal menjawab bahwa James hanya orang yang sedikit aneh dan mereka tidak perlu takut. Apalagi ia membawa kampak untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah sarapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju danau. Dalam perjalanan, Alex melihat jejak kaki beruang berukuran besar. Namun, ia memilih tidak memberitahu Jenny agar tidak membuatnya cemas. All good? Jenny kemudian melihat jalur yang tampak lebih meyakinkan daripada jalan semak yang dipilih Alex. Meski sedikit ragu, ia tetap mengikuti Alex karena tidak ingin menimbulkan perdebatan. Sementara itu, kondisi kaki Alex yang luka semakin memburuk dan mulai membengkak hingga membuat kuku jempolnya terlepas. Jenny dengan sigap membalutnya agar lukanya tidak semakin parah. Just don't touch it. Here, let me. You got this. Can you use some new socks? Malam harinya ketika mereka sedang tidur, Jenny terbangun karena mendengar suara seperti ada sesuatu yang mengenai tenda mereka. Namun, Alex mengatakan bahwa itu kemungkinan hanya sebuah pohon yang tertiup angin sehingga rantingnya mengenai tenda. Oh, it's acorns. Keesokan paginya, Alex melihat sebuah pohon di dekat tenda mereka patah seperti diinjak oleh hewan yang berukuran besar. Hal itu membuat Jenny semakin khawatir dan meminta agar mereka pulang saja. Tetapi Alex mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya ulah babi hutan. Kekhawatiran Jenny semakin bertambah ketika mereka menemukan bangkai hewan yang sudah membusuk dengan bagian perut yang hilang. Walau terlihat situasinya jelas tidak nyaman, Alex kembali berusaha meyakinkan Jenny agar tetap tenang dan mengatakan bahwa tujuan mereka sudah tidak jauh. Namun setelah berjalan cukup lama, mereka justru menyadari bahwa mereka tersesat. Danau yang dimaksud Alex tidak terlihat dimanapun. Justru yang ada hanya tebing curam dan jurang yang membuat Jenny semakin khawatir. Alex, where's the lake? Ia mulai meragukan apakah Alex benar-benar pernah mengunjungi danau itu sebelumnya. Alex menjawab dengan nada ragu bahwa ia memang pernah datang ke sana. Jenny berniat menelpon seseorang untuk meminta bantuan, tetapi ia baru ingat bahwa ponselnya ditinggalkan Alex di dalam mobil agar perjalanan mereka tidak terganggu. Mengetahui hal itu, Jenny semakin marah dan akhirnya meluapkan semua kekesalannya. Ia mengatakan bahwa Alex keras kepala dan sejujurnya ia tidak ingin pergi ke danau tersebut sejak awal. Ia bertanya mengapa Alex selalu berusaha membuat dirinya tampak hebat dan meyakinkan seperti jagoan. Padahal lebih baik mengakui saja jika dirinya memang belum pernah pergi ke tempat itu. Alex hanya bisa terdiam mendengar perkataan Jenny dan kemudian akhirnya menjelaskan bahwa ia membawa Jenny ke danau itu karena ia berniat melamarnya di sana. Why did we have to come here? Why? I was gonna propose to you. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka mendirikan tenda kembali.
Tanpa mereka sadari, seekor beruang besar sedang mengendus-endus tenda mereka dari jarak yang sangat dekat. Setelah terbangun pada pagi hari, Alex dan Jenny mendapati persediaan makanan habis dimakan oleh beruang yang semalam mendekati tenda. Menyadari bahwa tempat itu sudah tidak aman, Alex mengajak Jenny untuk segera pergi. Namun saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka tidak menemukan arah yang jelas untuk dituju. Dalam perjalanan, Jenny menemukan sebuah area yang tampak seperti tempat beruang beristirahat. Hal itu membuat mereka segera mempercepat langkah dan menjauh sejauh mungkin dari lokasi tersebut. Saat malam tiba, Alex menanyakan kembali ucapan Jenny sebelumnya mengenai keraguannya terhadap dirinya. Jenny menjelaskan bahwa ucapan itu muncul karena emosi dan ia menegaskan bahwa ia benar-benar mencintai Alex. Alex akhirnya memberanikan diri untuk melamar Jenny. Ketika Alex hendak memasangkan cincin ke jarinya, Jenny mengatakan bahwa ia ingin menunggu waktu yang tepat, yang membuat Alex sadar bahwa Jenny masih tampak ragu. Keesokan harinya, Alex melihat seekor beruang mendekati tenda mereka. Lantas ia pun segera meminta Jenny untuk tetap tenang dan diam. Namun beruang itu terus mendekat dan secara tiba-tiba menerjang tenda. Hewan tersebut menggigit tangan Jenny, tetapi Alex berhasil menahannya sehingga serangan itu beralih kepada dirinya. Jenny segera mengambil alat gas air mata yang ia bawa dan menyemprotkannya ke wajah beruang tersebut. Perlawanan itu membuat beruang melepaskan gigitan pada kaki Alex dan berlari menjauh. Alex berteriak kesakitan karena luka di kakinya sangat parah. Jenny berusaha membalutnya dan mengobati sebisanya. Namun tak berselang lama, beruang itu kembali lagi dan menyerang Alex serta menarik tubuhnya keluar dari tenda. Di luar, beruang itu dengan mudah menghajar Alex yang tidak berdaya. Jenny hanya bisa terdiam, ketakutan, dan melihat kekasihnya tidak mampu menyelamatkan diri. Dalam keadaan terluka parah, Alex masih sempat berteriak agar Jenny segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, Jenny tersadar dan bersembunyi di balik sebuah pohon. Di sana ia membuka kotak cincin yang ia ambil dari Alex dan mengenakannya. Jenny sangat menyesal karena tidak menerima lamaran Alex pada malam sebelumnya. Setelah seharian berusaha keluar dari hutan, malam kembali datang dan Jenny memutuskan untuk memanjat sebuah pohon agar terhindar dari kemungkinan serangan beruang yang sejak tadi terus mengintainya. Ia bertahan di atas pohon itu sepanjang malam hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya ia melanjutkan perjalanan dengan sisa tenaga yang ada. Namun situasi berubah buruk ketika beruang lapar itu muncul kembali dan berusaha mengejarnya. Dalam momen itu, tanpa disadari, ia justru sampai di area air terjun yang sejak awal menjadi tujuan mereka. Saat mencoba menuruni bebatuan di sisi air terjun, Jenny kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Lantas, insiden itu membuat pergelangan kakinya patah, yang memaksanya memasang penopang darurat menggunakan 2 potong kayu agar tetap bisa berjalan. Hari demi hari ia bertahan di dalam hutan tanpa makanan yang membuat tubuhnya semakin lemah. Tenaganya hampir habis karena terus mencari jalan keluar yang tak kunjung ditemukan. Hingga pada titik itu, Jenny merasa menyerah dan berhenti melangkah. Ketika ia sudah hampir putus asa, tiba-tiba muncul seekor rusa yang berdiri tidak jauh darinya. Rusa itu tampak tidak takut dan justru seakan memberikan isyarat kalau ia akan mengarahkan Jenny. Dengan kekuatan terakhir yang masih tersisa, Jenny mengikuti langkah rusa tersebut yang membawanya menuju ke sebuah sungai, tempat pertama kali mereka datang sebelum masuk ke hutan tersebut. Jenny kemudian menaiki perahu kecil yang terikat di tepian sungai dan berhasil menyeberang pergi meninggalkan hutan berbahaya itu. Sesampainya di seberang, ia terjatuh lemah dan di saat itu, James, pria yang sebelumnya mereka kira mencurigakan, kebetulan sedang memadu beberapa pengunjung lain. Ia melihat Jenny dalam kondisi lemah, segera berlari menghampiri dan memberikan pertolongan. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Serta kalian juga boleh banget untuk memberikan request di kolom komentar. Next kita bahas film apa lagi. Oke guys, thanks for watching and see you next video. Goodbye.